Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi saya sudah berada di Univ 123 Raja Wali bersama dengan Bapak Melkianus ya, Melkianus yang salah satu orang timur dari Papua ya Pak. Tapi Bapak ini bekerja di Kota Parangsimpuan. Mungkin bisa perkenalan Pak. Shalom, selamat pagi. Saya diberikan kesempatan untuk berkenalan diri. Nama saya Melkianus Trio, asal dari Papua. Itu Provinsi Papua Barat. Lahirnya di Sorong. Bapak sedang bertugas di sini ya Pak ya. Saya di sini sudah 7 tahun menjalani tugas di sini. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Jadi mereka adalah mahasiswa asalnya dari Papua yang kuliah di Jakarta. Jadi mereka selalu saja merasa mereka diasingkan karena mereka beda dari orang-orang Jakarta gitu Pak. Kalau menurut saya sih namanya kalau diistilahkan di negara ini kan Indonesia. Jadi mau dimanapun kita masuk kuliah, mau dimanapun kita mendaftar, ya harus diterima karena kita sebagian dari warga negara Indonesia. Nah, jadi kalau untuk mau diasingkan itu, mau dibilang diasingkan itu paling cuman oknumnya aja yang tertentu. Kalau dibilang masa Indonesia kita kan berbeda cuma kulit, rambut. Nah, tapi kan darah kita merah, tulang putih. Nah, itu istilahnya gitu. Cuman ya mungkin tanggapan satu orang itu aja yang dia melibatkan semua, menyebarkan buat video apa segala macam gitu. Jadi kalau dari situ mau bilang diasingkan tidak juga sih. Tidak juga ya Pak. Berarti itu berdasarkan informasi dari narasi yang kita dapatkan di YouTube ini ya Pak. Jadi pengelompokan gitu Pak. Jadi ada kelompok ini, kelompok ini. Padahal kita itu kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang masih ketinggalan informasi mengenai Papua atau mengenai bagian timur. Jadi mereka sering sekali disebut sebagai rasisme, itu orang-orang yang kurang informasi tersebut. Itulah yang tadi yang mengatakan kulit hitam dan rambut hitam, rambut keriting tadi Pak. Gimana sih Pak cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia Pak sebagai anak muda? Kalau di maksudnya menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ini, ya itulah udah istilahnya kan udah dari leluhur dari terbentuknya negara Indonesia ini kan udah tercantum dalam itu. Nah, itulah di peribahasa yang katakan bahwa berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita tetap satu Indonesia kan. Nah, itulah. Cuman mungkin ya dari orang itulah yang membuat kita mungkin berkawan begini kan. Yang mungkin entah ada kesalahpahaman apa gitu. Jadi mereka mungkin saling percecehan, akhirnya terjadi sebutan bahasa yang udah kau hitam, udah keriting, jelek, bau lagi. Lantas itu tidak pantas sekolah, misalnya kuliah atau di luar Papua gitu ya. Ada beberapa orang Indonesia yang mungkin memiliki pengetahuan atau informasi yang kurang tentang Indonesia bagian timur, di mana mereka bertanya, di Papua sudah ada mobil ya? Di sana sudah pakai baju?
di sana masih makan manusia ya? Sebenarnya waktu ini terjadi saya agak marah ya, dan juga sedikit kecewa. Kenapa di abad ke-21 ini masih banyak orang yang memiliki pemikiran yang agak terbelakang. Jadi di video ini Pak, banyak pemikiran anak muda sekarang yang belum tahu bagian timur itu pada abad ke-21 ini masih banyak orang yang memiliki pemikiran yang agak terbelakang kepada timur. Jadi mereka itu kayak nanya, ada nggak sih di sana mobil, ada nggak sih di sana mall mungkin Pak gitu. Jadi terjadi orang anggap di sana Papua ini belum masuk era modernisasi. Nah, jadi pendapat Bapak gimana sih Pak soal Papua tentang video yang tadi? Itulah saya juga sering mengalami seperti itu. Memang pernah dikatakan sama orang itu, apakah di Papua itu masih sudah pakai baju atau belum? Saja kalau di Papua memang sudah pernah pakai baju, sudah pakai baju, belum pernah tapi sudah pakai baju. Dan di sana pun daerahnya udah maju. Istilahnya kalau bilang di sana, di sini kan ada mall, di sana juga ada mall, di sini ada Ramayana, di sana juga ada Ramayana. Apalagi di provinsi Jayapura sama provinsi Papua Barat. Nah itu kan sudah istilahnya udah kota ya. Dia kalau dia istilahnya kalau bilang tidak pakai baju apa itu kalau ada istilahnya penyambutan, entah datang dia gubernur atau presiden, Berarti bagian dari tradisi. ya itulah bagian dari tradisi sama adat kita sendiri kan di sana. Nah itulah seperti itu. Oke Pak. Jadi kita simpulkan bahwa Indonesia itu memang beragam budaya, ras dan agama, yaitu salah satunya orang bagian timur. Jadi ini pendapat-pendapat dari individualismenya lagi untuk lebih bisa memajukan pemikiran. Nah, yang tadi banyak orang yang berpikiran seperti itu berarti pemikirannya masih agak terbelakang untuk mengartikan apa itu orang-orang timur atau Papua. Nah, istilahnya kalau dia mengatakan seperti itu karena dia belum pernah ke sana. Ya Nah, Pak. belum pernah langsung ke di tempat. Jadi dia mengatakan seperti itu. Kalau di sana dia pasti datang. Lebih rasa dia nyaman dia di sana daripada di sini. Nah, istilahnya kan begini, masalah ekonomi memang oke, agak mahal. Ya, tapi kalau masalah untuk mencari pekerjaan apa cepat di sana. Bisa kerja apa sih yang penting ada. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Oke, sama-sama.